Oke, di video ini saya akan menjelaskan cara pengisian format SKP yang saya buat sesuai dengan peraturan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Secara garis besar ada dua format, walaupun di sini ada tiga. Yang format pertama itu format untuk pimpinan unit kerja mandiri atau eselon 2, dan format yang kedua itu untuk jabatan administrasi. Ketiga jabatan fungsional, tetapi jabatan administrasi dan jabatan fungsional itu sama persis formatnya, hanya judulnya saja yang berbeda. Saya akan pertama jelaskan tentang cara pengisian SKP pimpinan unit kerja mandiri atau untuk eselon 2. Kita buka formatnya untuk pimpinan unit kerja mandiri. Oh ya, sebelum kita lebih jauh, saya akan jelaskan isi dari atau jenis dari rencana kinerja atau uraian tugas kalau di SKP lama untuk JPT dan pimpinan unit kerja mandiri itu ada 4. Begitu juga dengan untuk jabatan administrasi ada 4. Format 1, format 2 sama ada 4. Tapi sebelum kita melakukan pengisian untuk jabatan pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja mandiri atau untuk eselon 2, yang pertama dilakukan adalah mengisi data di form data ini, di sheet data. Ini contoh untuk pengisiannya. Ini untuk SKP tahun 2022, tapi bisa juga digunakan untuk SKP tahun 2021 dengan menyesuaikan tanggal-tanggal yang ada di form ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengisi data di form data, nama PNS yang dinilai, kemudian data pejabat penilai kinerja, kemudian untuk penulisan golongan ruang sesuaikan format yang sudah saya isi seperti ini, angka Romawi garing diikuti huruf kecil. Kalau formatnya berbeda dari itu, maka data pangkat ini atau golongan ruang ini tidak akan terbaca. Setelah kita melakukan pengisian, kita isi tempat pembuatan SKP. Pada umumnya seperti alamat persuratan masing-masing dinas atau OPD. Kemudian kita isi awal penilaian di sini, kemudian akhir penilaian, kemudian kita melompat ke bawah di tanggal penetapan rencana, tanggal ditandatangani penilai, dan tanggal ditandatangani atasan penilai. Kemudian kita isi nilai SKP. Kalau untuk SKP 2021 kita nilai SKP periode Januari sampai Juni yang masih model lama. Contohnya seperti ini. Jadi yang kita ambil nilainya itu kita masukkan di format data yang ini, yang belakang burung Garuda, nilai terakhir di bawah itu kita ambil, kita masukkan di sheet data ini untuk SKP 2021. Oh ya, sebelum lanjut lagi, sel-sel yang atau area yang gelap-gelap ini tidak, itu diabaikan saja, tidak usah diisi. Yang diisi yang di tempat yang tidak dibayangi atau tidak di shadow. Nah, di situ kita mengisi data. Yang shadow ini, yang bayangan ini gelap, tidak usah diisi. Oke, lanjut. Setelah kita isi data, di sheet data kita lanjut di pengisian data SKP. Nah, di sheet data SKP ini ada 4 jenis uraian tugas. Yang pertama itu uraian tugas yang untuk JPT, eselon 2 dan pimpinan unit kerja mandiri, jabatan tinggi pertama maksudnya, dan pimpinan unit kerja mandiri misalnya camat, kepala sekolah, kepala puskesmas, kepala OPD, itu SKP-nya diambil pertama-tama diambil dari perjanjian kinerjanya. Setiap pimpinan OPD wajib atau pejabat eselon 2 wajib membuat perjanjian kinerja yang ditandatangani bersama PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Perjanjian kinerja itu dituangkan copy atau dituangkan sepenuhnya dari perjanjian kinerja ke dalam SKP pimpinan unit kerja mandiri yang bersangkutan. Seperti ini model dari perjanjian kinerja yang harus dibuat pimpinan unit kerja setiap tahun, camat, kepala OPD, kepala UPT. Modelnya seperti ini perjanjian kinerjanya. Ini dituangkan sepenuhnya ke dalam SKP dari pimpinan unit kerja atau jabatan JPT, jabatan pimpinan tinggi pertama. Jadi di sini sudah lengkap, ada sasaran strategis dituangkan di rencana strategis, ada indikator, kemudian ada target, dan ada satuan. Tapi kebanyakan yang saya lihat PK dari perjanjian kinerja dari beberapa OPD membuat perjanjian kinerja hanya satu bagian atau tidak mencakup seluruh pekerjaan atau ruang lingkup kerja yang ada di OPD. Padahal nanti SKP-nya itu akan diintervensi atau diuraikan lagi oleh jabatan satu level yang ada di bawahnya. Jadi itu harus mencakup tugas-tugas kesekretariatan dan seluruh bidang yang ada di
OPD kalau itu di OPD, seluruh seksi di kecamatan kalau dan sekretariat kalau itu di kecamatan, dan seterusnya. Jadi perjanjian kinerja itu harus dibuat selengkap mungkin, mencakup seluruh uraian tugas yang ada di lingkungannya, baik yang ada anggarannya maupun tidak ada anggarannya. Oke, kita balik ke pengisian data SKP. Sebelum kita mengisi data di SKP, yang pertama kita tentukan adalah menentukan indikator terbanyak dari masing-masing uraian tugas yang ada di perjanjian kinerja. Maksudnya adalah agar aplikasi bisa menyiapkan kolom-kolom yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah indikator terbanyak yang ada di perjanjian kinerja. Contohnya ini seperti ini. Di sini ada 4 uraian tugas, 1, 2, 3, 4. Nah, kita cari uraian tugas yang miliki jumlah indikator terbanyak. Uraian 1 ada 3 indikator, 1, 2, 3. Uraian 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 indikator. Uraian 3 ada 3 indikator. Uraian 4 ada 5 indikator. Jadi indikator terbanyak ada di uraian 2 sebanyak 7 indikator. Nah, di sini karena ada 7 indikator, kita pilih di sini sesuai dengan jumlah terbanyak indikator. Kita pilih di sini 7, pilih 8 kalau ada 8, pilih 9 dan seterusnya, supaya aplikasi ini menyiapkan sebanyak 7 indikator, menyiapkan kolom sebanyak 7 indikator untuk diisi nanti dari perjanjian kinerja. Nah, setelah kita menentukan jumlah indikator terbanyak, sekarang kita mulai melakukan pengisian. Itu diambil tinggal copy dari perjanjian kinerjanya. Misalnya ini nomor urut 1, rencana kinerja ranca. Di sini di PK distilnya sasaran strategis, kita copy saja langsung ke data ini. Data ini seperti ini. Nah, kemudian kita ambil indikatornya. Indikator 1 kita ambil, kita copy, Ctrl C begitu. Kita copy di sini. Nah, persentase ini kita modifikasi sedikit bahasanya. Maksudnya ini persentase. Kemudian kita ambil targetnya dan satuannya. Jadi kalau di PK sudah lengkap, kita ambil target untuk kinerja indikator 1 di uraian 1 itu ada 100 dan satunya persentase. Jadi kita masukkan di sini di target 100, kolom target 100, kemudian satuannya persen. Demikian seterusnya untuk indikator saya sudah isi, indikator 1 dan 2. Saya hanya memberikan contoh. Begitu pun dengan uraian tugas yang ada sudah saya buat contohnya, tapi meskipun tidak terlalu lengkap karena hanya ini contoh. Nah, setelah kita melakukan copy data dari perjanjian kinerja, kita tentukan kondisinya, apakah N atau K. Di sini N apabila makin besar realisasi makin bagus nilainya, dan sebaliknya K apabila makin kecil realisasi yang kita capai dari target makin bagus nilainya. Oke. Jadi N kebalikan dari K. Oke. Jadi kondisi N dan kondisi K hanya untuk menentukan rumus apa yang akan dipakai, karena baru beda rumusnya. Oh ya, saya lupa jelaskan, terdapat 4 jenis uraian tugas di SKP. Yang pertama itu kalau untuk jabatan pimpinan tinggi atau eselon 2 atau pimpinan kerja mandiri, uraian jenis pertama itu diambil dari perjanjian kinerja. Kita kasih kode 1. Jadi untuk di kolom-kolom ini, yang kolom A ini, kolom paling kiri, itu hanya nomor urut biasa. Yang kolom kedua ini, kolom jenis rencana kinerja, kita sesuaikan ada 4 jenis rencana kerja, tapi tidak semuanya harus ada. Yang wajib ada ini kode yang pertama. Jadi untuk rencana kinerja jenis pertama yang diambil dari perjanjian kinerja, kita kasih kode 1 yang warna merah ini. Kemudian rencana kerja jenis kedua itu adalah rencana aksi atau inisiatif strategis. Jadi rencana kinerja tahunan atau rencana yang kita ambil dari perjanjian kinerja ini, kode 1 ini, kita uraikan lagi dalam bentuk rencana aksi dan ataupun inisiatif strategis. Jadi kita breakdown lagi, entah uraian tugasnya yang kita breakdown atau target-targetnya saja yang kita breakdown, atau dengan lain hanya kata-katanya sama tapi hanya targetnya yang kita uraikan, atau bisa juga uraian tugas ini kita breakdown lagi menjadi beberapa uraian tugas di rencana aksi. Kemudian
Untuk rencana aksi dan rencana inisiatif strategis ini kita kasih kode 2 di kolom 2 ini. Jadi kolom 2 ini kode rencana jenis rencana kinerja itu ada. Kita isi semua jenis rencana aksinya atau kodenya. Jadi untuk rencana strategis atau yang diambil dari PK kode 1, kinerja yang di background dari rencana kinerja kode 1 itu disebut rencana aksi atau inisiatif strategis. Kita kasih kode 2 yang kuning-kuning ini, itu artinya rencana aksi kita atau SKP bulanan. Kemudian yang kode 3 ini yang warna hijau itu direktif pimpinan. Direktif pimpinan itu artinya SK-SK dinas atau OPD yang merupakan tugas tambahan bagi PNS yang bersangkutan. Entah itu di lingkungan kabupaten atau antar dinas atau di dalam lingkungan dinas kita sendiri yang tidak terkait tupoksi kita, tapi terkait dengan tupoksi unit kerja lain atau entah itu tim panitia atau semua SK-SK tim atau SK panitia itu masuk dalam direktif pimpinan. Kemudian kode 4 ini adalah tugas tambahan yang terkait dengan tugas sosial kemasyarakatan. Misalnya anggota Satgas Covid di kecamatan atau mungkin di kabupaten atau kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi itu masuk di kode 4 atau tugas tambahan. Tapi kode 3 dan 4 ini tidak akan mempengaruhi nilai dari TPP bulan, hanya mempengaruhi nilai dari SKP tahunan. Jadi saya jelaskan sekali lagi. Kode 1 untuk rencana kinerja yang kita ambil dari perjanjian kinerja yang merah ini. Kode 2 itu adalah rencana aksi atau inisiatif strategis yang kita breakdown dari kode 1 atau rencana kinerja kode 1. Kemudian kode 3 itu direktif pimpinan, yaitu SK-SK tim atau SK kepanitiaan yang diterbitkan di lingkungan OPD. Kemudian kode 4 itu tugas tambahan yang terkait dengan tugas sosial kemasyarakatan. Nah, kita lanjut tadi pengisian dari PK, karena saya sudah isi, saya tidak perlu lagi buat. Sudah saya isi lengkap dari perjanjian kinerja ini, mulai dari rencana kinerjanya sampai dengan indikator dan targetnya saya sudah isi. Kemudian saya jelaskan lagi, kolom 1 hanya untuk uraian tugas biasa, kolom 2 untuk rencana jenis kinerja, kemudian kolom 3, kolom C ini, yang C ini hanya diisi untuk uraian kerja yang merupakan kode jenis 2 atau rencana aksi kita atau SKP bulanan kita. Kemudian kode D ini itu hanya diisi untuk kode 4. Kemudian bulan realisasi di kolom E itu kita isi bulan berapa kira-kira pekerjaan itu selesai. Kalau bulan 12 kita ketik saja bulan 12. Ada yang selesai bulan 4, kita ketik bulan 4 seperti ini. Kalau memang selesai bulan 12 semua, bulan 12 semua. Demikian juga untuk rencana aksi sampai direktif pimpinan sampai tugas tambahan kita isi bulan realisasinya. Anggap ini ya di bawah garis merah ini belum terisi. Nah, setelah kita isi semua rencana kinerja strategis yang diambil dari perjanjian kinerja, dari rencana strategisnya sampai indikator kinerjanya, kemudian selanjutnya adalah kita membuat rencana aksi masing-masing dari kegiatan kode 1 ini. Yang merah-merah ini kita buat masing-masing rencana aksi yang atau menjadi SKP TPP kita. Jadi rencana aksi itu kita kasih kode 2, kita kasih kode 2 jenis ini. Jadi semua yang kuning ini merupakan rencana aksi, jadi kodenya 2 semua di kolom kedua. Misalnya di sini saya akan membuat rencana aksi untuk atau tahapan-tahapan kegiatan yang saya lakukan untuk tercapainya rencana kinerja nomor 2. Kita lihat dulu indikatornya. Di indikatornya ada persentase jabatan struktural yang terisi, kemudian persentase jabatan personal yang terisi, kemudian persentase penerbitan SK pensiun yang tepat waktu, kemudian indeks kepuasan layanan, kemudian penerbitan surat izin cuti tepat waktu, kemudian persentase surat penghargaan, kemudian ada persentase pangkat yang terbit tepat waktu. Jadi ada 7 indikator di situ untuk uraian tugas 2. Kemudian sebagai contoh saya hanya membuat rencana aksi dari beberapa indikator itu untuk uraian tugas 2. Misalnya untuk tugas 2 meningkatnya pelayanan aparatur, cakup cuti tadi, cuti pangkat setelah rencana. Oke, nah untuk cuti, rencana aksi pertama adalah misalnya terlaksanya pemberian cuti secara responsif. Jadi tugas untuk rencana kinerja kedua ini
kita karang, atau bisa juga kita ambil dari atau SKP bawahan kita yang menjadi tanggung jawab langsung dari pimpinan OPD. Misalnya kita menyusun rencana aksi kita, misalnya uraiannya seperti terlaksananya pemberian cuti, laksananya pemberian cuti secara responsif, seperti itu. Nah, karena kita urai dari kode nomor urut 2, berarti di sini yang kolom 3 ini saya taruh angka 2. Itu artinya itu merupakan uraian atau rencana aksi untuk uraian tugas nomor 2 di warna merah ini. Saya ketik 2 di sini. Kemudian terlaksananya pemberian cuti, kemudian kita buat indikatornya seperti apa. Indikatornya misalnya seperti ini sudah saya buat, jumlah surat izin cuti yang diparaf atau ditandatangani. Kemudian kita tentukan targetnya. Di kolom target ini bisa pakai rentang misalnya 10 sampai 20. Kalau kita tidak tahu persisnya, bisa kita pakai rentang 10 sampai 20 atau bisa 10 saja seperti ini. Kita hapus, bisa seperti itu. Tapi saya pakai rentang saja 10 sampai 20 di sini. Kemudian kita tentukan satuannya. Satuannya adalah draft. Setelah kita tentukan indikatornya, ini indikatornya minimal 1 ya kita isi. Minimal 1. Sama juga ya dengan rencana jenis kinerja yang lain, itu minimal 1 kita isi, bisa lebih dari 1. Nah, kita isi seperti ini. Jadi anggaplah masih ke bawah ini masih kosong. Rencana aksi kita yang pertama itu adalah terlaksananya pemberian cuti secara responsif. Kita buat indikatornya, kita buat targetnya, minimal 1 target atau indikatornya, minimal 1 indikator. Kalau kita mampu buat 3 indikator, kita buat 3 indikator untuk pengukurannya nanti. Kalau hanya bisa 1, kita ketik 1 saja. Misalnya indikator kedua, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk membuat izin cuti. Biasanya kalau kemudian targetnya 3 sampai 4 cuti per jam per dokumen, jadi satunya bisa seperti itu. Nah, setelah kita tentukan indikator dan targetnya, kita tentukan kondisi N apakah. N kalau makin besar target dari realisasi makin bagus nilainya. Sebaliknya K kalau misalnya rata-rata yang waktu yang dibutuhkan untuk membuat izin cuti. Jadi kalau rata-ratanya makin kecil berarti itu nilainya makin bagus. Makanya kita pakai kondisi K. Artinya makin cepat selesai cuti kita buat makin bagus nilainya. Jadi makin kecil rata-rata waktu yang dibutuhkan. Jadi itu untuk definisi K. Nah, dari uraian tugas, anggap ini ke bawah kosong ya, masih ke bawah ini kosong. Dari uraian tugas yang kita buat tadi, setelah kita tentukan indikator, kondisinya, targetnya, kemudian kita menentukan bulan berapa pekerjaan itu atau rencana aksi itu dilakukan. Misalnya itu bulan 1. Karena jenis rencana aksi ini dilakukan setiap bulan, maka dia juga ada di bulan 2. Jadi kita copy saja menjadi rencana aksi bulan 2 seperti ini. Misalnya ini kosong ya, masih kosong ya. Sebagai contoh saja. Jadi kita copy saja, berarti dia ada di bulan 2 karena berulang-ulang dikerjakan setiap bulan. Bisa targetnya berbeda tergantung kondisinya. Nah, kemudian ini bulan 2, bulan 3 ada, bulan 4 ada, bulan 5 sampai bulan 12 ada. Jadi itu untuk satu rencana aksi. Itu sampai bulan 12 karena memang cuti dikerjakan setiap bulan. Kemudian selanjutnya kita anggap cuti sudah kita buatkan rencana aksinya. Kemudian untuk rencana aksi kenaikan pangkat, karena di situ di yang kedua ini, uraian tugas kedua yang warna merah ini ada juga indikator pangkat. Indikator pangkat kita buat rencana aksinya, misalnya rencana aksinya seperti ini, terlaksananya proses usul kenaikan pangkat tepat waktu. Nah, kira-kira itu ada di bulan, misalnya bulan 4. Jadi kita kasih masuk kodenya 2 karena uraian rencana aksi untuk rencana kinerja strategis kode nomor urut 2. Nomor di sini yang kuning ini, kolom ketiga ini diambil dari kode kolom 1 yang warna merah ini. Jadi nomor 2 untuk rencana aksi nomor 2, nomor 1 untuk rencana aksi nomor 1, nomor 3 untuk rencana aksi nomor 3 dan seterusnya. Saya hanya membuatkan untuk nomor urut 2, makanya di sini 2 semua turun, berarti itu rencana aksi untuk rencana kinerja nomor 2. Kembali lagi, misalnya untuk pangkat terlaksananya proses usul kenaikan pangkat tepat waktu. Berarti di sini karena untuk rencana kinerja nomor urut 2 pada kode warna merah di atas kita kedua. Kemudian kita tentukan ini uraian tugasnya.
misalnya ini masih kosong. Kemudian kita tentukan indikatornya apa, misalnya jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit, kemudian targetnya berapa, satuannya SK, kemudian indikator kedua persentase usul kenaikan pangkat yang disetujui BKN, targetnya berapa 95 sampai 100 satunya persen. Indikator ketiga itu persentase usul kenaikan pangkat yang terbit tepat waktu, targetnya berapa 97 sampai 100 satunya persen. Kemudian kondisinya N, ini kondisinya N juga setelah kita tetapkan indikatornya dan targetnya, kita isi bulan berapa dari rencana aksi ini dikerjakan. Pangkat itu biasanya pengusulan pangkat ada di bulan 4. Jadi kita ketik bulan 4, di bulan 4 dan bulan 10. Karena 2 kali setahun, makanya di bulan 10 kita buat juga terlaksananya kenaikan usul pangkat ini di sini. Yang ini sudah saya isi, ini bulan 10 ada, kita tentukan targetnya hampir sama lah yang di atas ya, bisa di copy saja, tapi mungkin saja targetnya bisa berbeda, bisa sama, tergantung kondisi dari rencana aksi itu. Itu sudah 2 rencana aksi untuk rencana kinerja yang nomor 2 ini. Kemudian di situ di indikatornya ada penghargaan. Penghargaan itu dikerjakan kira-kira di bulan 8 biasa kegiatannya. Terlaksananya pemberian penghargaan. Misalnya rencana aksinya yang kita buat adalah terlaksananya pemberian penghargaan Satya Lancana Karisata tahun anggaran 2002. Misalnya ini adalah SKP tahun 2022. Jadi SKP tahun 2022 itu wajib ada rencana aksinya karena itu akan menjadi SKP TPP kita. Tapi untuk 2021 tidak perlu buat rencana aksi, cukup kode 1 dan 3 dan 4 kalau ada. Misalnya di bulan 8 kita akan melaksanakan pemberian penghargaan itu, jadi kita buat uraian tugas seperti ini. Kemudian kita tentukan sama lagi yang di atas, kita tentukan indikatornya, targetnya, kondisinya, kemudian bulan berapa kita kerjakan, karena hanya sekali dalam setahun, atau kita rencanakan di bulan 8, maka kita isi bulannya di situ menjadi bulan 8. Demikianlah seterusnya, ada 3 jenis rencana aksi yang kita buat untuk uraian tugas 2 ini. Karena terlalu panjang, saya tidak akan buatkan lagi untuk rencana kinerja nomor 1, nomor 3, dan 4. Hanya nomor 2 sebagai contoh. Setelah kita membuat rencana aksi, selanjutnya adalah kita isi direktif pimpinan yang hijau ini, kodenya 3, kalau ada. Kemudian kita isi tugas tambahan kalau ada, misalnya ketua tim kelompok tani misalnya di lingkungan rumah kita, itu kodenya 3. Untuk tugas tambahan harus kita isi bobotnya di kolom 4 yang tabel ini, ada kodenya. Antar daerah itu misalnya di provinsi 3, antar perangkat daerah misalnya 2, dalam satu perangkat kodenya 1. Kita balik lagi, kemudian di sini juga ada daftar kode rencana kinerja strategis, itu kodenya 1, rencana aksi kodenya 2, direktif pimpinan 3, kinerja tambahan 4. Oke, kita balik. Setelah kita isi semua ini dan di akhir tahun sesuai dengan bulan yang kita tentukan itu pekerjaan selesai, kemudian kita isi realisasinya. Mulai dari rencana kinerja yang merah ini, kemudian yang kuning sampai yang hijau dan biru ini. Kita isi realisasinya. Kalau memang pekerjaan itu selesai, kita isi realisasinya di sini supaya bisa diukur. Terutama untuk rencana kinerja jenis yang kuning-kuning ini kita harus isi sesuai dengan bulan selesainya atau bulan kita rencanakan. Yang rencana ini kebetulan selesai semua di bulan 12, nanti selesai bulan 12 jadi isi bulan 12. Tapi kalau ada memang pekerjaan yang selesai bulan 3 ya kita isi dengan bulan 3 seperti ini. Nah, setelah kita isi semua ini secara lengkap yang data SKP ini, kemudian kita pindah ke instrumen. Nah, di instrumen ini yang akan menentukan nilai perilaku kita. Tapi sebelum mengisinya kita isi dulu jenis jabatan kita. Apakah kita pimpinan tinggi pertama atau eselon 2 atau administrator atau jabatan fungsional madya atau muda. Dalam hal ini karena dia misalnya untuk eselon 2 B, kepala badan misalnya, berarti dia jabatan tinggi pertama. Kemudian kita centang semua yang berwarna gelap ini sesuai dengan perilaku kerja kita. Sampai ke bawah kita centang. Nanti nilainya setelah kita centang akan masuk di perilaku, akan terkirim di sini. Nah, setelah kita checklist ini semua daftar ini, kita kembali ke data SKP. Karena ini kita sudah isi lengkap tadi, kita tinggal mengklik tombol. Kalau SKP bulanan kita klik yang SKP bulanan ini, tombol bulanan. Kalau bulannya 1, berarti kita ketik 1, angka 1. Maka dia akan masuk di sini. Di sini kita print yang biru ini untuk SKP bulanan kita atau SKP TPP kita.
ditambah sheet perilaku. Kemudian kalau untuk SKP tahunan, kita klik SKP tahunan yang ini, kita print yang perilaku sama semua yang hijau-hijaunya sampai laporan. Itulah yang menjadi SKP tahunan kita. Oh ya, ada yang saya lupa jelaskan. Kalau target itu dilarang pakai 0 karena akan menciptakan error. Model matematis yang digunakan formulasi perhitungan SKP ini tidak memungkinkan menggunakan 0. Jadi kalau dikasih 0 di sini misalnya akan error. Bisa pakai 0, sekian bisa. 0,01 misalnya bisa atau 100 bisa. Asal jangan 0. Untuk kolom target itu dilarang pakai 0 supaya perhitungannya tidak menjadi error. Saya kira cukup untuk JPT pimpinan tinggi Pratama dan pejabat pimpinan unit kerja mandiri. Kemudian kita melangkah ke SKP jabatan administrasi. Formatnya seperti ini. Jadi format ini bisa digunakan untuk SKP 2021 maupun SKP 2022. Tahapannya sama, kita isi data di sheet data, nama atasan pejabat penilai, sampai nilai SKP. Kalau untuk SKP 2021 kita isi nilai SKP lama Januari sampai Juni. Kemudian kita isi data SKP. Di sini ada sedikit perbedaan format. Untuk rencana kinerja bagi jabatan administrator maupun jabatan fungsional itu kita breakdown dari SKP pimpinan unit kerja, kita pilah-pilah uraian tugas atasan langsung kita yang terkait dengan tupoksi kita. Kita breakdown menjadi rencana kinerja kita. Jadi satu rencana kinerja atasan langsung kita bisa kita breakdown menjadi satu atau lebih rencana kinerja kita. Kita breakdown dari situ, kita isi di sini di kolom G ini. Kemudian di sampingnya kita taruh uraian kinerja dari atasan langsung kita yang terkait dengan masing-masing rencana kinerja ini. Misalnya rencana kinerja nomor 1, nomor 2 bisa saja sama. Artinya satu rencana kinerja atasan langsung kita breakdown menjadi lebih dari satu rencana kinerja. Setelah kita breakdown rencana kinerja kita, jenis kinerja di sini sama saja, 4 jenis kinerja. Yang pertama itu kita kasih kode 1 itu untuk rencana kinerja yang kita breakdown dari uraian tugas atau rencana kinerja atasan langsung PNS yang bersangkutan. Kita kasih kode 1 semua ini yang warna merah itu. Kemudian setelah membreakdown sama langkahnya tadi, kita buat indikatornya maksimal 4 indikator yang dilihat dari segi kuantitas, kualitas, dan waktu dan biaya. Tapi minimal 1 indikator yang kita isi. Kalau kita mampu temukan keempat indikator ini, boleh kita isi semuanya, boleh hanya 2, boleh, tapi minimal 1. Kita tentukan indikatornya, tentukan targetnya, kondisinya, satuannya seperti ini. Jadi uraian kinerja ya untuk jabatan administrator ditambah dengan untuk kode 1 ini ditambah dengan uraian kinerja untuk atasan langsung kita. Tapi untuk rencana aksinya, jadi setelah kita buat rencana ini, istilahnya yang merah ini adalah SKP tahunan, kemudian kita buat rencana aksi untuk SKP bulanan kita yang menjadi SKP TPP. Seperti ini kodenya 2, seperti ini kodenya 2 di sini, yang kolom 2 ini. Nanti yang kuning-kuning ini kodenya 2 semua, itu artinya rencana aksi. Ini 2 sampai paling bawah itu ya masih rencana aksi, ini panjang sekali. Yang 3 itu direktif pimpinan SK tim, kemudian yang 4 tugas sosial kemasyarakatan. Itu untuk jenis rencana. Setelah kita membuat SKP tahunan atau rencana strategis kita yang warna merah ini, kita kemudian masing-masing kita buatkan rencana aksi sama tahapannya dengan yang JPT tadi. Kita buat rencana aksinya, itu kodenya 1. Yang kolom 3 nomor 1 ini artinya kode untuk rencana aksi nomor urut 1 di bagian yang merah-merah ini. Jadi kolom 3, kolom C ini kita ambil dari kolom A yang warna merah. 1 untuk 1, 2 untuk 2, 3 untuk 3. Rencana kerja, rencana aksi untuk nomor uraian tugas. Kita tentukan saja. Seperti ini kira-kira kita buat rencana aksi selama setahun. Jadi bulan 1 sampai 2 bulan 12. Jadi akan banyak sekali rencana aksi. Setelah kita buat rencana aksi, kita masukkan kalau ada direktif pimpinan kode 3 ini,
SK tim. Kemudian kalau ada tugas tambahan kode 4 kita juga masukkan. Kemudian khusus untuk tugas tambahan yang kode 4 warna biru ini kita harus isi bobot lingkup tugas penugasan kodenya ada di sini di sheet kode. Itu ada di situ, bisa dilihat di situ. Nah, misalnya tiba-tiba misalnya karena di sini ada membuat draft surat izin cuti. Misalnya di bulan 4 tiba-tiba kita dapat ide atau inisiatif untuk cara pembuatan cuti yang lebih cepat, misalnya dari input satu-satu sekarang menggunakan mailing list. Jadi kita tambah saja insert kolom di sini. Berarti ini rencana inisiatifnya, tetap kodenya 2, kemudian itu untuk uraian kinerja nomor 1 di kode warna biru di atas. Kemudian di bulan 4 kita temukan ide atau inisiatif, misalnya membuat mailing list draft cuti, pengisian draft cuti. Kita tentukan indikatornya juga sama ya, misalnya jumlah modul kode misalnya karena ada 6 jenis cuti, misalnya 6 lah gitu ya. Kondisi di sini bukan targetnya, berarti 6. Satunya misalnya modul, kemudian kondisinya N misalnya, kemudian setelah di akhir bulan 4 ternyata itu terlaksana, kita buat sebanyak 6 modul, kita isi realisasi. Oke, jadi kemudian setelah data ini kita isi semua, kalau ada perubahan data yang kita isi di sini, kita harus selalu klik tombol 2 tombol ini, hitung SKP untuk SKP tahunan, hitung SKP bulanan untuk SKP bulanan, supaya ada error. Oke, setelah kita buat isi lengkap ini, misalnya kita mau cetak, kita berada di posisi bulan 1, berarti kita cetak SKP bulanan, kita klik bulan 1 untuk bulan 1. Oke. Kalau bulan 2 misalnya kita sudah isi bulan 2 realisasinya, kita klik untuk SKP bulanan nomor 2, kita print ini yang biru-biru ini, tambah perilaku. Setelah mengisi ini mulai dari jenis kode 1 sampai kode 4 beserta target dan kondisinya dan realisasinya. Kemudian kita ke instrumen, sheet instrumen. Kemudian kita tentukan jenis jabatan kita. Kalau dia eselon 4 berarti pengawas, kalau dia staf pelaksana, kalau dia fungsional apa, kalau dia eselon 3 administrator, staf pelaksana. Ini pelaksana. Maka kita klik yang atau checklist yang ada di yang gelap abu-abu ini, yang sesuai dengan perilaku kita. Seperti ini. Kemudian lanjut sampai seterusnya ke bawah. Bisa diklik tiga-tiganya, bisa hanya 1, bisa hanya 2. Nanti nilainya akan dikirim di sini. Setelah kita isi instrumennya, kemudian kita balik ke data. Kita tinggal klik ini. Tapi misalnya ada perubahan yang kita buat di sheet ini atau di sheet manapun, kita harus selalu klik 2 tombol ini supaya nilainya berubah. Misalnya kita buat SKP tahunan, kita klik tombol tahunan. Untuk SKP bulanan kita masukkan bulan berapa, bulan 1 misalnya, karena per bulan 1 yang saya buatkan rilis, misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk SKP bulanan kita print yang perilaku, kemudian semua sheet biru ini pengukuran sampai hasil periodik. Dan untuk SKP tahunan kita print yang perilaku ditambah semua sheet hijau yang ada di sini, penetapan sampai integrasi untuk SKP 2021, tapi untuk SKP 2002 hanya sampai laporan. Oke, demikianlah tutorial pengisian SKP menggunakan aplikasi yang saya buat ini, sambil kita menunggu aplikasi kinerja dari BKN. Sampai di sini tutorialnya, semoga bisa dimengerti.